Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kau sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, orang istimewa di hati kita tentu orang-orang yang sungguh berarti dalam hidup kita. Keberartian mereka dalam hidup kita cukup beragam, di antaranya karena mereka bisa mengubah hidup kita sehingga kita menjadi berguna. Mereka itu bisa saja orang tua, sahabat, istri atau suami, bahkan kekasih kita. Kepada mereka kita bebas mengungkapkan isi hati kita dan berterus terang akan banyak hal, bahkan rahasia sekalipun. Yesus pun dekat dengan para muridnya, bahkan sangat mengistimewakan mereka. Kepada para muridnya, Yesus selalu mengatakan segala sesuatu secara terus terang. Sementara kepada orang lain, Yesus menyatakan sesuatu dengan perumpamaan. Oleh karena itu, dalam Injil hari ini, para murid menanyakan alasan Yesus mengajar dengan memakai perumpamaan. Para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan untuk menegaskan tentang sifat rahasia kerajaan surga. Yesus melakukan hal ini agar para murid mengenalnya secara jelas dan mengerti visi dan misinya, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Dengan memahami hal itu, Yesus berani mengutus para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Untuk dapat masuk kerajaan surga, sangat diperlukan rahmat Allah. Rahmat Allah itu mesti ditanggapi dengan iman. Yesus mengajak kita untuk terbuka terhadap rahmat Allah, yang mana itu akan menyatakan rahasia kerajaan surga dan dapat membimbing kita agar dapat merespon pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang selalu mencari dan membiarkan dituntun oleh Allah, serta beriman sepenuhnya kepada Allah. Dengan demikian, kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita mestinya bersyukur karena kita adalah orang-orang istimewa.
Kita istimewa karena kita menerima karunia dari Allah untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi terkadang ada orang yang masih memilih untuk tidak mempercayakan hidupnya kepada Kristus, dan ia berpaling kepada hal-hal lain di luar Kristus. Dengan menerima Kristus, berarti kita menerima juga apa yang telah diajarkan dan diperbuat oleh Kristus. Jika kita menerima dan mengimani Kristus, maka rahmat Allah akan membantu kita untuk mengerti dan mengenal lebih dalam tentang siapa itu Kristus. Dengan demikian, hidup kita akan berkelimpahan berkat Tuhan karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan sebaliknya, jika kita tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, maka sepanjang hidup kita tidak akan mengalami berkat Tuhan karena kita lebih memilih tenggelam dalam berkat-berkat lain di luar berkat Tuhan. Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang tidak bebal hati. Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati yang mengasihinya secara utuh. Tuhan mengajak kita untuk menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal besar yang telah dilakukannya bagi kita. Tuhan mengajak kita untuk mendengarkan dan memahami sabdanya. Tuhan mengajak kita untuk melihat kebaikan-kebaikan yang kita alami dalam hidup dan menanggapinya dengan iman. Marilah senantiasa kita menggunakan hati kita untuk mengerti dan memahami segala rencana Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk memiliki hati yang tulus mengasihi Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.